Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, amma ba'd, fa hadha i'tiqad al-firqati an-najiyah al-mansurah ila qiyamis sa'ah ahli sunnati wal jamaah, wa huwa al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Di antara aqidah ahlu sunnah wal jamaah adalah al-iman bi rusulillah. Ar-rusul jamak dari rasul, yang maknanya adalah mursal atau yang diutus untuk menyampaikan sesuatu. Rasul adalah seseorang yang diutus untuk menyampaikan sesuatu. Para dai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikenal dengan Rasulullah, utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di beberapa hadis datang riwayat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijumpai oleh seorang Arab Badui dan berkata, "Za'ama rasuluka annaka taz'um." Utusanmu berkata bahwasanya engkau berkata. Jelas ini? Dalam hadis ini orang Badui tersebut mendapatkan dakwah, seruan dari sahabat yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah ke negeri dia. Langsung orang Badui ini datang ke Rasulullah dan berkata, "Za'ama rasuluka annaka taz'um annallaha arsalak." Rasulmu, utusanmu telah datang kepada kami dan berkata bahwasanya engkau berkata Allah mengutusmu. Nah, jadi secara bahasa adalah rasul, yaitu utusan untuk menyampaikan sesuatu. Ya. Sedangkan yang dimaksudkan dalam Rasulullah adalah mereka utusan-utusan Allah, maksudnya yang diwahyukan kepada mereka dari kalangan manusia, firman-firmannya berupa syariat, dan diperintahkan untuk menyampaikan syariat tersebut kepada umat mereka. Rasul adalah manusia yang diwahyukan oleh Allah dengan firman-firmannya berupa syariat dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat mereka. Nah, dan sebenarnya ucapan Rasul di sini mencakup Nabi. Nah, yang datang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya jumlah Nabi ada 124.000. Jumlah Rasul ada 315. Semua Rasul itu adalah Nabi, tidak sebaliknya. Tidak semua Nabi itu adalah Rasul. Nabi Allah yang pertama Nabi Adam. Rasul Allah yang pertama Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam. Nah, diulangi lagi, Nabi Allah yang pertama adalah Nabi Adam. Rasul Allah yang pertama adalah Nabi Nuh. Nah, dan dari sekian banyak para nabi dan para rasul, ada ulul azmi minar rusul. Ada ulul azm dari kalangan rasul yang dikatakan oleh para ulama, mereka adalah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, 5 Rasul atau Nabi dikatakan ulul azmi berdalil dengan 2 ayat di dalam Al-Quran. Allah sebut 5 nama Nabi ini di surat Al-Ahzab dan di surat Asy-Syura. Syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Yang di surat Al-Ahzab
wa id auhayna wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa. Nah, yang secara dalil jelas ulul azm dari kalangan Rasul 5 nabi ini tidak ada, tetapi para ulama mengambil kesimpulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul." Bersabarlah engkau ya Muhammad sebagaimana telah bersabarnya ulul azm dari kalangan Rasul. Dari 5 pilihan nabi dan rasul, dari sekian banyak nabi dan rasul ya ulul azm tadi, yang terbaiknya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, "Ana sayyidun nasi yaumal qiyamah wala fakhr." Aku adalah pemimpin seluruh manusia nanti di hari kiamat dengan tidak menyombongkan diri. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula ketika beliau Isra ke Masjidil Aqsa, beliau mengimami para nabi dan para rasul, dan imam adalah yang terbaiknya dari kalangan mereka tentunya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliaulah yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala asy-syafa'atul uzma. Allah pilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sekian banyak para nabi dan para rasul untuk dianugerahkan syafa'ah al-uzma untuk seluruh manusia dan jin pada saat itu. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula telah dianugerahkan oleh Allah Khalilullah, kekasih Allah, sebagaimana Allah menjadikan Nabi Ibrahim Khalilullah. Dan penyebutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Habibullah ini bentuk pengurangan penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena al-khullah lebih tinggi daripada al-mahabbah. Inilah yang difatwakan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih bin Utsaimin rahimahullah ketika seorang menyebut Nabi Muhammad dengan Habibullah, maka dia sudah mengurangi kadar kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasallam Khalila ar-Rahman. Innallaha attakhadhani khalilan kama attakhadha Ibrahim khalila. Allah telah menjadikanku sebagai khalilnya sebagaimana Nabi Ibrahim telah dijadikan oleh Allah sebagai khalilnya. Dan khullah adalah tingkatan cinta yang paling tinggi. Kemudian Nabi terbaik setelah Nabi Muhammad adalah Nabiullah wa Khalilur Rahman Ibrahim alaihi salatu wassalam, ayah para nabi. Karena dari keturunan beliaulah banyak para nabi berasal. Kemudian setelah Nabiullah Ibrahim adalah Nabi Musa alaihi salatu wassalam, nabi terbaik Bani Israel dan terbanyak umatnya. Kemudian tidak disebutkan oleh para ulama mana yang lebih afdal antara Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Dan Nabi Isa alaihi salatu wassalam adalah nabi terakhir Bani Israel yang Allah utus. Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam ya, yang diturunkan kepada beliau Taurat. Nabi Isa alaihi salatu wassalam yang diturunkan kepada beliau Al-Injil. Naam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana Musa hayyan lama wasi'ahu illa tibai." Andaikan Nabi Musa masih hidup, maka dia tidak punya kelapangan kecuali hanya mengikutiku. Kalau seandainya Nabi Musa itu hidup di zaman Nabi Muhammad, tidak lebih Nabi Musa kecuali hanya menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Nabi Isa. Ketika nanti Nabi Isa alaihi salatu wassalam turun untuk membunuh Dajjal dan tinggal bersama kaum muslimin di akhir zaman nanti, beliau menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak menjalankan syariat yang diturunkan kepada beliau yaitu Injil. Datang hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tufaddiluni ala Yunus ibn Matta." Jangan kalian utamakan aku dengan Yunus ibn Matta. Nabi Yunus Ibn Matta, Dhannun. Ya, Nabi Yunus atau nama lainnya siapa? Dhannun, yang dimakan ikan ya, kemudian dimuntahkan lagi oleh ikan tersebut. Wa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin, kami tumbuhkan pohon yaqtin
Ini menjadi sebab ya sehat kembali Nabi Yunus alaihissalatu wassalam. Nabi Yunus alaihissalatu wassalam beliau pergi dari kaumnya sebelum diperintahkan oleh Allah untuk pergi dari kaumnya. Nah, Rasulullah SAW berkata, la tufaddiluni ala Yunus bin Matta, jangan kalian melebihkan aku dari Yunus ibn Matta. Maksudnya tidak boleh kita melebih-lebihkan Nabi kita dengan mengucapkan celaan atau perendahan kepada nabi-nabi lain. Tidak boleh. Itu maksudnya. Kalau di antara para nabi itu ada keutamaan satu sama lain, itu sangat jelas sekali. Ya, tadi telah disampaikan bahwasanya ulul azmi minar rusul atau para rasul lebih afdal daripada para nabi yang lain. Ulul azmi minar rusul lebih afdal daripada para rasul yang lain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling afdalnya. Kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa. Nah, jelas keutamaannya. Kemudian ayat di surat Al-Baqarah, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi. Kita tidak membeda-bedakan satupun di antara yang lain dari kalangan rasul-rasul Allah. Maksudnya andaikan ada nabi dan rasul yang sudah dipastikan itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita dustakan. Mendustakan satu saja nabi, mendustakan satu saja rasul, maka dia telah keluar dari Islam. Karena dia telah mendustakan Al-Qur'an, dia telah mendustakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak semua rasul dan nabi dikisahkan di dalam Al-Qur'an atau dikisahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana di surat Yusuf, minhum man qasasnahu alaik wa minhum man lam naqsus alaik. Di antara mereka ada yang kami kisahkan kepada engkau ya Muhammad, dan ada juga yang tidak kami kisahkan kepada engkau. Ya, 124.000 nabi, banyak. 315 rasul, banyak. Ya. Dan mereka sebagaimana tadi di awal disampaikan bahwasanya rasul atau nabi adalah manusia, bashar, sama seperti kita. Perlu makan, perlu minum, perlu tidur, terluka apabila terkena benda tajam, ada yang sampai bahkan dibunuh oleh musuh-musuh Allah seperti Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Isa ketika mau dibunuh oleh orang Yahudi, Allah angkat ke langit. Ya, orang-orang Yahudi adalah pembunuh para nabi. Allah sebut berulang kali di dalam Al-Qur'an bagaimana sifat mereka, yaqtulunal anbiya, ya, yaqtulunan nabiyyin. Nah, mereka membunuh para nabi. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi 'adzaban yaumil qiyamah man qatalahu nabi aw qatala nabiyyan. Orang yang paling berat azabnya nanti di hari kiamat adalah yang dibunuh oleh nabi atau yang membunuh nabi. Yang dibunuh oleh nabi atau yang membunuh nabi. Dan mereka para nabi dan para rasul semuanya telah wafat kecuali Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dengan banyak hikmah Allah angkat ke langit dan Allah hidupkan beliau di langit sebelum nanti di akhir zaman Allah turunkan beliau ke dunia untuk membunuh Dajjal, dan kemudian 40 tahun kemudian beliau wafat sebagaimana wafatnya manusia biasa dan dikuburkan di dekat kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah, Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dan ini menunjukkan hikmah ketika Allah menciptakan ada satu dari kalangan kafir yang mempunyai umur berabad-abad, Dajjal yang terkekang sekarang ini, dan akan dibuka rantai tersebut nanti di waktunya yang telah Allah tentukan. Allah pula mampu untuk memberikan umur panjang kepada Nabi solehnya Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Ada hikmah di sana. Nah, para nabi mereka wafat. Dengan itu mereka bukanlah Tuhan, dan perbedaan antara nabi, rasul dan kita adalah mereka para nabi diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala sedangkan kita tidak. Sebagaimana ayat terakhir di surat Al-Kahfi, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah kepada mereka ya Muhammad, sesungguhnya aku adalah manusia biasa seperti halnya kalian, yang aku diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yuha ilayya. Dengan itu mereka bukanlah al-ma'bud, mereka adalah al-abid. Mereka bukanlah
yang dituhankan, mereka bukanlah yang diibadahi, tetapi mereka adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang diwajibkan mereka untuk beribadah sebagaimana manusia-manusia yang lain. Mereka tidak mempunyai hak ketuhanan, karena itu tidak boleh mereka dijadikan tempat berdoa, tempat istighatsah, tempat meminta rizki, tempat meminta jodoh, minta jabatan, minta keselamatan, kesembuhan dan yang lainnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebagaimana yang dibaca tadi malam oleh Al-Ustaz Al-Fadil Al-Ustaz Abdul Halim. Beliau membaca surat Al-An'am tadi malam, surat Isya. Setelah beliau menyebut 18 nama nabi di surat Al-An'am, ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya dengan walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Andaikan para nabi yang ke-18 tersebut melakukan kesyirikan, maka akan terputus seluruh amalan mereka. Ini tingkatan nabi, terkena peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Andaikan mereka jatuh pada syirik, akan terputus seluruh amalan mereka. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terbaik pun mendapatkan peringatan tegas dari Allah Subhanahu wa taala di surat Az-Zumar, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Telah diwahyukan kepada engkau ya Muhammad dan kepada rasul-rasul sebelum engkau ya Muhammad, andaikan engkau menyekutukanku, maka akan terputus seluruh amalanmu dan engkau akan menjadi orang yang merugi. Nah, wajib bagi kita untuk mengimani nama-nama yang Allah dan Rasulnya sebutkan di dalam kitab dan sunnah nabinya yang sahih. Selebihnya kita imani para nabi dan para rasul tersebut secara umum. Nah, kita imani mereka secara umum, dan kita hanya membenarkan kisah-kisah, kabar-kabar, cerita yang datang tentang para nabi dan para rasul. Wajib untuk kita benarkan apa yang datang dari Al-Quran dan apa yang datang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kisah-kisah yang banyak sekali datang, yang itu tidak datang dari Al-Quran, tidak datang dari hadis Nabi, namanya adalah Israiliyat, cerita-cerita yang datang dari Bani Israel. Tidak boleh kita benarkan dan tidak boleh pula kita dustakan. Tetapi apabila kisah tersebut mengandung celaan kepada Nabi, maka wajib untuk kita dustakan. Jelas ini insyaallah? Ya, kisah-kisah Bani Israel, Israiliyat istilahnya, tidak boleh kita dustakan, tidak boleh pula kita benarkan, kita buat mengambang. Tetapi andaikan kisah tersebut menyebutkan celaan kepada Nabi, entah itu Nabi siapa, ya, maka wajib untuk kita dustakan. Nah, semua nabi, semua rasul diutus dengan misi yang sama. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Kami telah utus kepada setiap umat seorang rasul yang tugas mereka adalah an ya'budullah, sembahlah oleh kalian Allah dan jauhilah taghut, sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, semua yang melebihi batasan, ya, kullu ma tajawaza bihil hadd min ma'budin aw matbu'in aw muta', semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah, dan wajib bagi kita untuk mencintai mereka semua lebih daripada kita mencintai orang tua kita, ya. Wajib kita untuk mencintai Nabi Isa, wajib bagi kita untuk mencintai Nabi Musa, wajib bagi kita untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sedangkan sebagian orang yang terkena syubhat bahwasanya boleh kita untuk mengucapkan selamat Natal karena ayat di dalam Al-Qur'an, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amut wa yauma ub'atsu hayya. Di surat Maryam, Allah Subhanahu wa taala mengucapkan keselamatan atas lahirnya Nabi Isa, ya, wassalamu alaihi, keselamatan untuk Nabi Isa di hari dia lahir. Apakah dengan ini boleh seorang muslim untuk mengucapkan selamat Natal? Tidak. Kita sangat senang, kita sangat bahagia dengan kelahiran Nabi Isa alaihi salatu wassalam sebagai seorang nabi dan rasul, bukan sebagai seorang anak Tuhan. Dan kala mustahil dan tidak mungkin Nabi Isa alaihi salatu wassalam mengaku dirinya sebagai Tuhan, ya, atau anak Tuhan. Tetapi Nabi Isa adalah nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala.
Di sini kita bersyukur, sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin tambah cinta kita kepada Allah. Tidaklah Allah biarkan kita begitu saja tanpa arah dalam hidup, tetapi Allah kirim ke kita Rasulnya, Nabinya, agar jelas tujuan hidup kita, pedoman hidup kita. Atas sebab mereka para Nabi dan para Rasul, kita mengerti untuk apa kita diciptakan oleh Allah, untuk apa Allah titipkan keluarga dan harta kita. Naam, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.